Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Khairia SHMHum, dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan. Saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Hukum pada semester 2 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran materi dan 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia membahas mengenai konsep dasar hukum, pengertian hukum, tujuan dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, sistem hukum Indonesia, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, serta perkembangan hukum nasional Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai pembagian hukum, hubungan hukum dengan masyarakat, lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan sistem hukum, bagaimana proses pembentukan dan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara, serta lapisan-lapisan hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diberikan pemahaman fundamental sebagai dasar untuk mempelajari berbagai cabang ilmu hukum lainnya. Pengantar hukum Indonesia merupakan pintu masuk bagi seluruh bidang hukum yang nantinya akan dipelajari secara lebih khusus. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum Indonesia, menganalisis berbagai persoalan hukum secara kritis, serta memiliki kemampuan dalam menghubungkan teori hukum dengan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa dalam memahami prinsip dasar ilmu hukum, menunjukkan kemampuan berpikir analitis dan kritis terhadap permasalahan hukum, serta memiliki pemahaman mengenai sistem hukum nasional Indonesia yang telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang divalidasi sesuai dengan standar mutu akademik Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, serta ruang lingkup hukum Indonesia. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami sumber hukum, asas hukum, sistem hukum, dan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat, serta mengkaji berbagai permasalahan hukum berdasarkan perspektif hukum Indonesia. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah penyampaian pembelajaran atau delivery, interaksi pembelajaran atau interaction, dan penilaian pembelajaran atau assessment. Pada aspek penyampaian pembelajaran, saya memberikan materi pembelajaran serta EPS yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem pembelajaran digital universitas. Penyampaian materi dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dengan metode presentasi interaktif yang didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti bahan ajar, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus hukum yang relevan dengan perkembangan hukum saat ini. Pada aspek interaksi pembelajaran, proses pembelajaran dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, analisis kasus, penyampaian argumentasi hukum, serta refleksi bersama terhadap berbagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Melalui proses interaksi tersebut, mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membangun argumentasi hukum, dan memahami penerapan hukum secara kontekstual. Penilaian pembelajaran
atau sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian pembelajaran formatif dan penilaian pembelajaran sumatif. Penilaian pembelajaran formatif digunakan untuk menilai proses pembelajaran mahasiswa melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, diskusi kelas, presentasi, serta kemampuan analisis terhadap kasus hukum sesuai dengan RPS. Selanjutnya, penilaian pembelajaran sumatif dilakukan melalui penilaian akhir berupa ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia adalah case-based learning dan problem-based learning dengan metode pembelajaran berupa presentasi interaktif, diskusi kelompok, analisis peraturan perundang-undangan, kajian kasus hukum, dan penyusunan argumentasi hukum. Model pembelajaran ini digunakan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi mampu menerapkan konsep hukum dalam berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari berbagai pengantar hukum Indonesia, buku teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dan memiliki keterbaruan. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan sistem hukum Indonesia dan mampu mengikuti dinamika hukum yang terus berkembang. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan materi pada salah satu pertemuan, yaitu mengenai hukum dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ekonomi dan bisnis dalam hukum. Kenapa kita perlu mempelajari tentang ekonomi dan bisnis? Bagian ini akan memperlihatkan keterkaitan kenapa ekonomi dan bisnis itu berhubungan. Yang pertama, dalam mata hukum Indonesia kita memahami tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Ada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara. Kemudian ada hukum ekonomi, kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti perdagangan, investasi, perusahaan, pemerintahan. Semuanya itu nanti bermuara pada satu tujuan, maksudnya hukum dalam bisnis. Baik, anak-anak mahasiswa, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang hukum ekonomi dan bisnis, maka kita harus memahami apa itu pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia ini merupakan mata kuliah dasar bagi para mahasiswa untuk mempelajari tentang sistem hukum. Ya, jadi ada sistem hukum dalam pengantar hukum Indonesia ini apa yang kita sudah pelajari? Pertama, itu tentang pengertian hukum. Kedua, tentang tujuan hukum. Ketiga, manfaat hukum. Asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, dan cabang-cabang hukum.
tiga unsur yang saling berkaitan. Ekonomi mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidup dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi ketika terjadi keuntungan, itu yang dikenal dengan bisnis. Kemudian hukum mengatur agar seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis berjalan secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum. Oke. Nah, kenapa aktivitas ekonomi memerlukan hukum? Pertama, tanpa hukum akan terjadi persaingan usaha tidak sehat. Maksudnya apa persaingan usaha tidak sehat? Terjadi kecurangan. Mungkin dari segi harga, ya, yang dia lebih murah, banyak pembeli. Seharusnya harga beras misalnya 14.000. Nah, dia membuat harga jauh di bawah itu 10.000. Jadi kan ini terjadi namanya persaingan tidak sehat, merugikan perusahaan penjual beras lain, ya, tidak sehat ya. Dia menetapkan harga di bawah standar yang ditentukan. Kemudian terjadi monopoli. Kemudian tanpa hukum bisa terjadi penipuan, seperti kasus yang kita bahas tadi. Ternyata si penjual ini tidak mengirimkan barang, sementara si pembeli ini sudah mentransfer sejumlah uang. Memang niat dia ingin menguasai uang tersebut, ya. Penipuan. Kemudian tanpa hukum bisa terjadi malprestasi. Nah, dalam hukum perdata, prestasi lawan katanya adalah malprestasi. Malprestasi itu berarti tidak menepati janji atau terlambat memberikan sesuatu yang dijanjikan, atau memberikan tetapi separuh. Nah, itu disebut dengan malprestasi. Kemudian terjadi sengketa bisnis. Kemudian bisa terjadi kerugian konsumen. Konsumen itu siapa? Siapa konsumen? Pembeli, ya, pemakai. Orang pertama yang memakai itu disebut dengan konsumen. Kemudian dengan adanya hukum, apa yang diperoleh? Kepastian usaha. Misalnya apa? Si perusahaan mempunyai izin legalitas, ya, dia boleh berusaha, ya. Terjadi kepastian usaha. Kemudian perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini bagi siapa? Bagi siapa perlindungan hukum ini diberikan? Hanya pemilik perusahaan kan? Konsumen, pelaku usaha. Keduanya ini dilindungi, ya. Jadi perlindungan hukum ini bukan hanya diberikan kepada salah satu pihak, tetapi kedua belah pihak, baik itu si konsumen, baik itu si pelaku usaha. Jadi ketika si pelaku usaha ini dirugikan, ya, pinjam nih, pinjaman di bank, nah, kan? Kemudian dia tidak melunasi kewajibannya, tidak memberikan pembayaran yang sudah disepakati. Tentu hukum itu melindungi si pelaku usaha ini tadi. Nah, kemudian terjadi persaingan yang sehat. Kalau tadi tanpa ada hukum terjadi persaingan tidak
kepastian, keadilan, kemanfaatan. Nah, kita lihat dalam hukum ekonomi, apa sih yang menjadi tujuannya? Pertama, memberikan kepastian hukum. Ya, memberikan kepastian hukum. Misalnya, ya, kita mau memesan barang ini, kalau tidak ada perlindungan hukum tentu kita takut, nanti nggak sesuai, nanti ditipu, rugi, nanti aku mengalami kerugian. Nah, ketika ada aturan, ya pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tentang kesepakatan jual beli, kita merasa aman, ya. Sana, nanti kalau dia macam-macam, ada hukum. Kita bisa melakukan, kalau dalam hukum perdata namanya tuntutan. Ya, kita bisa mengajukan tuntutan untuk pemenuhan prestasi kasus, ya, menjadi bahan diskusi kelompok. Ya. Sebuah toko online menjual kosmetik yang belum memiliki izin BPOM. Produk tersebut laris karena harganya murah. Setelah digunakan, banyak konsumen mengalami iritasi kulit. Ya, jadi ini tugas kelompok. Tentunya kita harus membagi beberapa kelompok, ya, untuk mendiskusikan. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Siapa yang dirugikan dalam kasus ini, ya? Kemudian apa peran hukum dalam kegiatan jual transaksi kosmetik ini? Kemudian undang-undang apa yang dapat digunakan? Bagaimana penyelesaian sengketa dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen, ya. Jadi kita bagi kelompok, kita bagi 4 kelompok, ya. Silakan disusun bangkunya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya akan menjawab analisis dari studi kasus toko online yang menjual kosmetik tanpa izin BPOM. Yang pertama, pihak yang dirugikan adalah konsumen. Pihak yang paling dirugikan konsumen, terutama yang mengalami iritasi kulit akibat memakai produk tersebut. Kerugian bisa berupa kerugian material, biaya pengobatan, dan imaterial, rasa sakit, trauma, kepercayaan diri yang terganggu. Lainnya, konsumen yang berpotensi membeli karena produk masih beredar dan dianggap laris, resiko meluas ke calon pembeli yang lain. Lalu ada pelaku usaha lain yang taat aturan. Karena persaingan menjadi tidak sehat, produk ilegal yang murah bisa menggeser produk legal yang sudah memenuhi standar BPOM. Lainnya adalah negara atau masyarakat luas. Karena peredaran produk ilegal merusak kepercayaan terhadap sistem pengawasan produk dan bisa menimbulkan beban kesehatan. Turut menyaring dan menurunkan produk yang tidak memiliki edar resmi. Demikian, ya, pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu memohon maaf karena minggu depan kita akan melaksanakan pertemuan untuk UAS, ya. Jadi mohon dipelajari materi kita dari pertemuan 1 sampai ke 15. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar hukum Indonesia pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.